Kartu pos pertama dan kedua. Maya terpesona melihat kemilauan kalung manik-manik itu. Tak pernah Maya melihat untaian kalung seindah itu. Pastilah dibuat oleh pengrajin yang teliti dan rapi. Ada juga anting-anting, bros, dan gelang. Maya menyangka semua perhiasan itu terbuat dari berlian. Ini bukan berlian, Nyonya. Jelas perempuan itu. Ini manik-manik air mata. Maya memandangi perempuan yang duduk bersimpuh di hadapannya. Mungkin usianya sekitar 35 tahunan, kulitnya kecoklatan, bedak tipis sedikit memulas kelelahan di wajahnya. Memakai rok terusan kembang-kembang, terlihat kucil dan malu-malu. Saat tadi muncul menenteng tas abu-abu dan tak beralas kaki, Maya menyangka perempuan itu hendak meminta sumbangan. Sungguh, Nyonya, ini butir-butir air mata yang mengeras. Kami menyebutnya biji-biji air mata. Seperti butiran beras kering berjatuhan dari kelopak mata. Perempuan itu pun terus bercerita, membuat Maya semakin terpesona. Kartu pos ketiga, 4, dan 5. Saat Maya datang ke arisan memakai kalung manik-manik itu, semua terbelalak memuji penampilan yang cik. Maya melirik ke arah Andien yang muncul menenteng tas koleksi terbaru Hermes, tapi tak seorang pun memujinya. Semua perhatian tersedot kalung manik-manik yang dikenakan Maya, membuat Mulan yang memakai Bastille dan rok Versace Louis Vuitton hanya bersandar iri menyaksikan Maya jadi pusat perhatian. Dengan penuh gaya, Maya bercerita soal kalung manik-manik yang dikenakannya, dan semua berdecak mendengarnya. Begitulah yang dikatakan perempuan itu pada saya, manik-manik ini berasal dari air mata. Jadi itu manik-manik air mata? Tanya Mulan, terdengar sinis. Jangan-jangan air mata buaya, hahaha. Andien ikut tertawa, yang lain terus menyimak cerita Maya. Lihat saja bentuknya, persis air mata yang menetes, begitu halus, bening, berkilauan, lebih indah kan ketimbang yang bermerek. Lagi pula gue emang gak berani bendet kok. Lalu Maya melirik Mulan yang bersingkut mengambil koktail. Dari jauh, Andien dan mulai memandangi Maya. Ngapain juga mereka mau dengerin ceritanya yang gak masuk akal itu, cibir Mulan. Dia cuma cari perhatian, ujar Andien. Gue tahu kok, dia gak bahagia, sudah gak lagi dapat perhatian. Dani mulai selingkuh. Mulan hanya mendengus. Kartu pos ke-6. Dani hanya tertawa ketika Maya memperlihatkan kalung manik-manik itu. Di Tanah Abang juga banyak, komentarnya pendek. Sambil mematut diri di depan kaca, menyemprotkan parfum, baru 2 jam Dani balik ke rumah, kini hendak keluar lagi. Ini beda, lihat deh. Sorry, aku mesti pergi, lembut Dani mencium kening Maya. Maya ingin menahan, ingin bercerita betapa sejak ia punya kalung itu, ia selalu mendengar suara tangis yang entah dari mana datangnya. Suara tangis yang bagai merembes dari dalam mimpinya. Tangis yang selalu didengar setiap malam saat ia tidur sendirian. Maya ingin menceritakan itu semua, tapi Dani sudah tergesa keluar menutup pintu kamar. Kartu pos ke-7. Mobil meluncur pelan di bawah gemerlap malam. Tadi gue iri sama Maya, dia pakai kalung manik-manik bagus banget. Katanya terbuat dari air mata. Haha. Kamu beliin ya? Enggak. Beli di mana? Aku nggak beliin. Kok aku nggak dibeliin? Masa kamu nggak percaya? Aku benar-benar nggak beliin. Mulai diam, memandang jalanan yang bermandi cahaya. Segalanya terlihat berkilauan. Kota seperti akuarium raksasa yang digenangi cahaya, dan ia seperti mengapung kesepian di dalamnya. Apa Maya ngerasa soal kita ya? Dani hanya diam, melirik Mulan yang bersandar di sampingnya. Sementara mobil terus meluncur pelan di bawah gemerlap malam. Kartu pos ke-8, ke-9, 10, dan 11. Suara tangis itu mengalir mengenangi mimpinya. Dari segala penjuru, air mata mengalir membanjiri menenggelamkan kota. Maya seperti berada di kota bawah laut. Mobil-mobil menjembat terumbu karang. Orang-orang terlihat seperti ganggang. Suara tangis terus merembes dari gedung-gedung yang penuh lumut. Suara tangis itu juga menjelma gelembung-gelembung air yang keluar dari selokan yang mampet. Maya menyelam bagai putri duyung dalam dongeng. Ia melihat suaminya terapung seperti gambus. Ia melihat kedua anak kembarnya menjelma ubur-ubur. Air mata telah menenggelamkan kota. Dan di puncak Monas yang telah tenggelam dalam linangan air mata, Maya melihat seorang penyair berdiri membaca puisi. Tanah air mata,
tanda tumpah dukaku. Mata air, air mata kami, air mata tanah air kami. Disinilah kami berdiri menyanyikan air mata kami. Kemanapun melangkah, kalian pijak air mata kami. Kalian sudah terkepung, takkan bisa mengelak, takkan bisa kemana pergi. Menyerahlah pada kedalaman air mata. Suaranya perlahan meleleh dan mencair, menjelma gelombang air mata. Saat tergeregap bangun, Maya mendapati tubuhnya kebah. Suara tangis yang mengapung itu masih didengarnya. Maya mengira itu tangis anaknya, tapi ia mendapati Faizi dan Fauzi tertidur tenang di kamarnya. Tangis itu merembes dari balik dinding dan menggenangi tertidur tenang di kamarnya. Tangis itu merembes dari balik dinding dan menggenangi ruangan. Maya tercekat ketika memandang kotak perhiasan di atas meja, di mana ia menyimpan kalung manik-maniknya. Tangis itu datang dari kotak perhiasan itu, seperti muncul dari gramafon tua. Gemetar tak percaya, Maya kembali naik ke tempat tidurnya, lalu menyadari tak ada Dani di ranjang. Perlahan ia mulai terisak. Kartu pos 12, 13, dan 14. Andian memandangi wajah Maya yang mengingatkannya pada roti tawar yang diolesi mentega. Bertahun-tahun diam-diam menjalin hubungan dengan Maya membuat Andian mengerti. Saat ini Maya membutuhkannya untuk menjadi seorang pendengar. Aroma chamomile yang menguar dalam kamar membuat Maya perlahan lebih. Andian tahu Maya belakangan makin terlihat rapuh. Mungkin karena perkawinannya dengan Dani yang sedang bermasalah, tapi berusaha ditutupi. Dan soal kalung manik-manik yang selalu dikatakannya terbuat dari air mata itu hanya kompensasi untuk menutupi kegelisahannya. Apa kamu juga gak percaya? Maya menatap Andian. Mungkin itu memang manik-manik air mata. Kenapa tak kau buktikan saja sendiri? Kamu bisa cari alamat perempuan itu. Maya mendekatkan kalung manik-manik itu ke telinga Andian. Dengerin deh. Andian merinding ketika ada dingin yang mendesir dan ia seperti mendengar isak tangis keluar dari kalung manik-manik yang berkilauan itu. Kartu pos ke-15 dan 16. Ini perjalanan paling aneh, seperti mencari alamat yang tak ada dalam peta. Jalanan becek, penuh lubang, membuat mobil tak bisa masuk ke perkampungan itu. Bau kayu busuk dan tai kerbau membuat perut mual. Seorang menunjuk arah yang ditanyakan Maya dan Andian. Rumah itu reot nyaris ambruk. Seperti semua rumah di perkampungan ini, atap-atap rumbia yang melorot terlihat kelambu tertutup debu. Maya meyakinkan diri betapa ia tidak memasuki ruang dan waktu yang salah. Sungguh, Maya tak pernah menyangka bahwa ada tempat sebegini kumuh dan terbelakang. Ini dunia yang tak pernah ia lihat dalam majalah-majalah lifestyle yang selalu dibacanya. Kita masih di Indonesia kan? Andian nyaris tertawa mendengar perkataan Maya, tapi ia langsung menutup mulut ketika puluhan anak-anak kurus kumuh berperut buncit memandanginya dengan tatapan nanar. Kartu pos ke-17, 18, dan 19. Maya dan Andian duduk di balai-balai mendengarkan laki-laki tua itu bercerita. Maya segera tahu laki-laki itu adalah yang dituakan di kampung ini. Kalian lihat sendiri anak-anak di sini. Kurus karena busung lapar, bayi-bayi lahir sekarat, ibu-ibu tak lagi bisa menyusui, susu mereka kering, kelaparan mengeringkan semua yang kami miliki, mengeringkan air mata kami. Sudah lama kami tak bisa lagi menangis. Buat apa menangis? Tak akan ada yang mendengar tangisan kami. Bahkan begitu lahir, bayi-bayi di sini tak lagi menangis. Kami terbiasa menyimpan tangis kami, membiarkan tangis itu mengeras dalam kepahitan hidup kami. Mungkin karena itulah, perlahan-lahan tangisan kami mengerisa jadi butiran air mata. Dan pada saat-saat kami menjadi begitu sedih, butir-butir air mata yang mengeras itu berjatuhan begitu saja dari kelopak mata. Laki-laki tua itu menarik nafas pelan. Kalian lihat sendiri. Maya melihat ke pojok yang ditunjuk laki-laki tua itu. Di atas dipan tergolek bocah berperut busung. Tangan dan kakinya kurus pengkor. Mulutnya perot, tulang-tulang iga bertelonjolan. Matanya kering, dan Maya terpana ketika menyaksikan dari sepasang mata bocah itu keluar butiran air mata, seperti biji-biji jagung yang berjatuhan dari sudut kelopak yang bengkak.
Begitulah, kami mengumpulkan butiran-butiran air mata kami, kemudian kami menguntainya jadi bermacam-macam kerajinan perhiasan. Dengan menjual manik-manik air mata itu, kami bisa bertahan hidup. Andean meremas tangan Maya yang terdiam memandangi butir-butir air mata yang terus keluar dari kelopak mata bocah itu. Terdengar bunyi kletik-kletik-kletik, butir-butir air mata itu berjatuhan ke dalam baskom yang menampungnya. Kantor pos ke-20. Malam itu Maya sendirian dalam kamar. Sudah 2 hari Dani tak pulang. Rasanya ia ingin menangis, tapi ia hanya berbaring gelisah di ranjang. Sesekali ia melirik ke meja rias di mana tergeletak kalung manik-manik air mata itu. Ia kini mengerti mengapa setiap malam ia mendengar suara tangis yang bagai menggenangi kamar. Setiap butir manik-manik air mata itu memang menyimpan tangisan yang ingin didengarkan. Alangkah lega bila bisa menangis, desah Maya, sembari memejamkan mendengarkan lagu yang mengalun pelan dalam dari stereo set yang ia putar berulang-ulang. Menangislah bila harus menangis. Sudah berapa lamakah ia tak lagi menangis? Mungkinkah bila ia terus menahan tangis, air matanya juga akan membeku menjadi manik-manik air mata? Kartu pos terakhir. Ketika Maya tertidur, ia merasakan ada butiran air mata perlahan jatuh bergulir dari pelupuk matanya yang membengkak. 3 bulan setelah menerima kartu pos terakhir, saya mendapat kiriman paket isinya kalung manik-manik yang begitu indah pada secari kertas. Agus Noor menulis, "Ini kalung manik-manik air mata Maya." Saya meremas surat itu dan membuangnya. Saya pikir setelah bercerai dengan Maya, saya tak akan diganggu hal-hal konyol macam ini. Benarkah ini manik-manik air mata Maya? Saya pandangi kalung manik-manik itu. Memang bentuknya seperti butiran air mata yang mengeras. Mulan muncul dari dalam kamar dan melihat kalung manik-manik yang tengah saya pandangi. "Apa tuh, Dan?" Saya tersenyum, memeluk pinggang Mulan. "Ini aku beliin kalung buat kamu." Jakarta, 2006.